Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara kita setiap pagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada ayat-ayat Allah, mempelajari juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita berharap kepada Allah bahwa kita akan dimudahkan dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti. Karena keselamatan itu hanya dari Allah. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah keselamatan, engkaulah yang maha menyelamatkan dan engkaulah yang memiliki keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkau juga keselamatan itu. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tabarakta maha baik engkau ya Allah. Ya dzal jalal, wahai Allah yang mempunyai keagungan, kebesaran, wal ikram, dan yang mempunyai kemuliaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap kali kita selesai sholat, kita diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, yaitu karena bersalam kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri. Itu kata sebagian riwayat begitu. Kemudian diajari untuk setelah assalamualaikum istighfar lebih dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah sampai 3 kali ya. Lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi begitu kita mengaji setiap pagi, berharap Allah memberi kemudahan kepada kita dalam hidup ini. Walaupun hidup susah, tapi kita tetap berbuat baik. Walaupun cari uang susah, cari pekerjaan susah, kita tetap berbuat baik. Tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, apalagi merampas, mengambil atau merusak harta orang lain. Ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu keperluan untuk hidup ini, mintanya itu kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, jangan minta kepada manusia. Manusia dimintai terbatas kemampuannya. Tapi kalau Allah, oh dia maha kaya, dia maha kuasa, dia maha segala-galanya. Jadi kita diajari seperti itu. Kemarin kita sudah mempelajari ayat yang ke-28 dari surat Al-Kahfi. Bagian akhirnya belum selesai saya terangkan ini. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ya, masih berada di Mekah. Beliau berada di Mekah itu menurut sejarah 13 tahun lamanya berdakwah, menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mekah supaya mereka semua mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran.
Tapi beliau tidak diterima dengan baik di kota Mekah, dimusuhi, padahal tadinya beliau baik-baik saja dengan orang Mekah. Gara-gara menyampaikan Al-Quran, lalu beliau dimusuhi oleh orang-orang Mekah gitu. Ya, padahal isinya itu nasihat semua, itu Al-Quran itu. Nah terus akhirnya beliau karena mau dibunuh, dan Allah tahu bahwa beliau mau dibunuh, lalu Nabi kita diperintah oleh Allah untuk pergi meninggalkan kota Mekah dengan cara yang Allah sudah siapkan. Jadi kalau skenario itu buatan Allah Pak, Bu, kita tinggal enak saja sudah. Makanya kalau kita hidup itu pasrah bongkoan, kata orang Solo, pasrah bongkoan sama Allah, kepada Allah, menyerah total kepada Allah, apapun yang terjadi kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Dulu. Kita perlu apa-apa dicukupi oleh Allah. Kita takut kepada sesuatu dilindungi oleh Allah. Udah pokoknya enak kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, wah sudah, urusan kita akan diserahkan sendiri. Ya sudah, kamu urus sendiri urusan kamu situ. Gak percaya sama aku, gak total percaya penuh kepadaku 100%, ya sudah kamu urus sendiri situ, sudah. Oh kalau digitukan sama Allah, celaka kita Pak. Alhamdulillah min syarri dzalik. Nah sebagai bukti bahwa kita ini muslim, orang yang muslim artinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Islam dari kata aslama. Aslama itu menyerah. Ya. Aslama, yuslimu, ya itu menyerah. Jadi kalau orang muslim itu sudah menyerah kepada Allah, mau diapakan sama Allah terserah saja ke Allah. Disuruh bangun pagi sholat subuh bangun, disuruh puasa puasa, suruh sedekah sedekah. Bahkan disuruh perang pun perang. Tapi perangnya perang membela kebenaran, bukan membela Islam, bukan membela seseorang, bukan membela partai, bukan membela ormas, bukan membela kiai, bukan membela siapapun, tapi membela Allah dan Rasulnya. Itu perang yang diperbolehkan itu begitu. Bukan perang karena kita benci sama seseorang, bukan. Ya, itu Islam mengajari kita itu seperti itu. Nah dulu Nabi kita karena didatangi oleh sekelompok orang musyrik Mekah, orang-orang ini belum masuk Islam, datang kepada Nabi kita lalu bilang, Muhammad, aku kepingin dengar ajaran dari kamu, kepingin ngaji, mendengarkan pengajianmu, kajian dari kamu Muhammad. Tapi itu orang-orang miskin itu suruh pergi dulu. Jadi yang meremehkan orang muslim itu Pak, hanya orang musyrik atau orang kafir. Sejak zaman dulu itu. Orang musyrik, orang kafir, orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, itu akan merendahkan, meremehkan orang miskin. Padahal oleh Allah dilarang. Gak boleh Muhammad, kamu gak boleh membedakan orang miskin dengan orang kaya. Sama saja mereka itu. Kalau mereka baik ya baik mereka. Kalau mereka jahat ya sama jahat juga. Nah, kamu jangan memalingkan pandangan matamu dari orang miskin kepada orang kaya karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ini ayatnya kemarin sudah disampaikan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau Muhammad memalingkan pandangan kedua matamu dari mereka orang-orang miskin kepada orang-orang yang kaya, karena turidu engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi Nabi kita dilarang. Sejak turun ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, apalagi dengan turunnya ayat dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat berapa kemarin itu? 54 kalau enggak salah ya.
Itu sejak saat itu Nabi Muhammad SAW itu kalau mau mulai pengajian, dia absen dulu orangnya, dicari yang miskin-miskin dulu. Loh, si Anu kok nggak ada, si Fulan kok nggak ada, di mana dia? Yang ditanyakan oleh beliau itu orang miskin. Mana kok nggak hadir? Seperti yang tersebut di dalam kisah atau hadis ini. Ya. Di hadis nomor, sebentar saya carikan sebentar ya. Pernah terjadi itu. Nah ini hadis yang saya tampilkan di layar ini saudara sekalian, itu berasal dari sahabat Nabi sapa ki jenenge? Abu Hurairah. Wa Abu Hurairah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ini 255. Kita lihatnya bukan di hadis nomor 255. Hadis nomor 256, 257, 256 ini. Wa anhu, dan dari dia dari Abu Hurairah, maksudnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi ini bercerita kepada muridnya. Cerita ini disampaikan sesudah Rasulullah SAW wafat. Ya, diterangkan oleh Abu Hurairah, annam ra'atan, bahwa ada seorang wanita, seorang perempuan yang sauda, hitam kulitnya, berkulit hitam, bukan berkulit putih. Bukan kulitnya putih tapi kulitnya hitam. Memang keturunan orang kulit hitam. Tapi perempuan tadi, kanat, dia adalah takumul masjidah. Pekerjaannya itu takumul masjidah, menyapu masjid. Jadi zaman Nabi dulu, masjid Nabi itu yang nyapu perempuan. Miskin pula dia. Kalau tidak, ya, kalau tidak wanita tadi yang menyapu, atau syaban, pemuda yang biasa menyapu masjid. Terus kemudian kata Abu Hurairah apa? Beliau bercerita, faqafadaha, lalu Nabi kita kehilangan dia. Satu hari waktu mau ngaji, dilihatnya para jamaahnya dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan ibu-ibu. Di zaman Nabi kan laki bini kan sholat jamaah semua ke masjid. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, laki perempuan ke masjid. Zaman Nabi dulu masih hidup. Makanya kita mengikuti pendapat itu. Kita enggak mengikuti pendapat yang melarang wanita pergi ke masjid. Enggak. Ada saudara kita yang berpendapat begitu. Wanita itu paling baik di rumah sholatnya, betul. Kalau kamu seperti sahabat Nabi dulu. Oh, wanita sekarang bandingan sahabat Nabi ya jauh. Ya. Jadi zaman Nabi dulu perempuan-perempuan juga pergi ke masjid sholat. Suatu hari Nabi kehilangan si perempuan ini tadi. Ya, faqadaha. Terus faqadahu. Atau beliau kehilangan si pemuda yang biasanya nyapu masjid tadi. Yang kehilangan siapa? Rasulullah SAW. Maksudnya kehilangan tuh kok nggak hadir ini? Biasanya hadir si pemuda yang miskin itu, atau orang tua yang biasanya nyapu masjid yang berkulit hitam ini. Ini cerita ini lebih masyhur terjadi pada wanita tadi. Fasa'ala, maka bertanyalah Nabi kita Rasulullah SAW anha, dari si wanita tadi. Di mana perempuan yang biasa masuk nyapu masjid itu mana? Kok nggak kelihatan? Nabi tahu loh. Kalau aku kan nggak tahu Pak. Aku pakai cakar gini ngeliat ibu-ibu tuh nggak kelihatan tuh siapa.
Enggak kelihatan. Nabi itu tahu loh. Padahal enggak dekat juga, duduknya jauh. Mana itu si wanita yang suka masuk menyapu masjid? Faqalu, maka para sahabat pun menjawab, mata, sudah meninggal ya Rasulullah. Engkau tanyakan dia sudah meninggal. Qala, oh Rasulullah SAW marah. Qala, beliau bersabda, afala kuntum adzantumuni, adakah maka mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kenapa waktu perempuan penyapu masjid yang kulit hitam itu tadi, kulitnya hitam itu meninggal, kamu tidak bilang aku, enggak ngasih tahu aku, kenapa? Itu Nabi marah. Faka'annahum, kata Abu Hurairah, faka'annahum, maka seolah-olah mereka, para sahabat itu, para sahabat Nabi waktu itu, sohhoru amroha, sohhoru, mereka menganggap kecil, menganggap remeh kepada amroha, urusan kematian si wanita tadi. Lah yang mati cuma orang miskin aja kok, penyapu masjid lagi, udah nggak usah dibilangkan sama Nabi, nggak usah. Marah Nabi kita itu kepada para sahabat. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Dulluni ala qabri," atau ala qabriha. Tunjukkan aku kepada kuburannya. Di mana kuburannya? Ayo. Aku ke sana. Fadalluhu, lalu mereka pun menunjukkan kepada Nabi. Fa shalla, lalu Nabi salat alaiha, di atas kuburan si perempuan itu tadi. Orang udah dikubur. Nabi kita sholat jenazah di atas kuburannya orang yang sudah meninggal, sudah dikubur sehari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Jadi sholat jenazah di atas kuburan itu boleh. Kalau kita tidak sempat menyolati jenazah di waktu jenazahnya belum dikubur, ya kita menyolatinya di kuburan sana. Sholatnya sama caranya, gitu, ya. Nah, lalu apa selanjutnya? Sumakola, kemudian setelah Nabi selesai menyolati jenazah yang sudah dikubur dalam kuburnya tadi, kan Nabi kemudian ngomong, beliau bersabda begini, inna hadhil kuburo, sesungguhnya kuburan ini tadi, ya, mamlu'atun, dipenuhi, zulmata, kegelapan. Kuburan ini tadinya gelap di dalamnya itu. Orang yang berada dalam kuburan tadi dalam kegelapan. Yang kuburan ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini tadi sebelum aku sholat, kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan kepada penghuninya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yunawwiruha, sekarang ini menyinari kuburan itu tadi. Lahum, untuk mereka penghuni kubur ini, bisolati, karena sholatku alaihim, kepada mereka. Dan Nabi yang nyolati, yang tadinya kuburannya gelap jadi terang. Kalau yang nyolati sampean atau saya nggak bisa berubah, tetap gelap. Nah, dari sini kita dapat cerita, dapat pelajaran bahwa jangan pernah kita meremehkan orang miskin. Jangan pernah. Nabi saja loh dilarang. Nabi Muhammad SAW itu orang miskin juga, beliau itu dilarang kok meremehkan orang miskin. Nanti kalau orang miskin marah seperti terjadi sekarang ini nih, kerusuhan di mana-mana itu gara-gara diremehkan, ditolol-tololkan itu. Habis itu bikin keterangan baru lagi. Yang saya maksud tolol itu pintar. Terlambat, orang udah marah. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah kita menghina orang, jangan ya. Ini salah satu hadis. Hadis ini Pak, Bu, ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab hadis yang beliau tulis yang berjudul kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini tadi ada dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin di hadis nomor 256. Aslinya kitab hadis ini nomor 1 ini ada di dalam kitab hadis induknya
yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari di hadis nomor 458, di Sahih Muslim di hadis nomor ini 956 dan hadis nomor 71. Nanti bisa dicek. Satu, ya. Hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam sebuah judul bab. Judul babnya bab ke-32. Ini sudah disampaikan ini dulu. Tapi saya tidak menyampaikan hadis ini kepada saudara. Yang menyampaikan almarhum bunda kepada ibu-ibu itu di belakang itu. Benar enggak ibu-ibu? Oh, enggak ada jawaban, berarti enggak pernah dengar semua itu. Hah? Iya. Iya. Oh iya. Yang ajarkan bunda dulu almarhumah. Ini ya, judul babnya babu bab fadli, keutamaan du'fatil muslimin, orang-orang lemah dari kalangan muslimin, wal fuqara'i, dan orang-orang fakir, wal sama ini khamilina, orang-orang rendahan. Jadi orang miskin itu Pak, Bu, orang fakir atau orang fakir miskin itu, walaupun mereka itu tidak berharta atau tidak banyak harta, dalam Islam selagi mereka muslim, selagi mereka beriman, itu dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi kita diingatkan, "Hei Muhammad, jangan pernah kamu mau menuruti kemauan orang-orang kaya itu, untuk mengadakan pengajian khusus orang-orang kaya, kemudian orang miskinnya tidak boleh ikut pengajian bersama mereka. Jangan Muhammad. Walaupun mereka berjanji akan masuk Islam, gak usah. Mereka gak mau masuk Islam pun gak apa-apa kok. Allah gak menjadi miskin karena orang-orang pada gak mau masuk Islam. Allah gak menjadi rendah. Allah itu maha mulia, maha tinggi. Tidak menjadi rendah atau hina karena tidak maunya orang kepada Islam. Ini bab ini diambil dalilnya bahwa dalam Islam itu ada ajaran orang muslim itu walaupun miskin mereka mempunyai kelebihan, mereka mempunyai keutamaan. Selagi, saya ulangi, asalkan mereka itu beriman. Ya. Dalilnya mana? Ini dalilnya kalau Allah Ta'ala berfirman, dan yang ditulis Imam Nawawi adalah ayat yang sedang kita pelajari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum. Loh, ini dipegang oleh Imam Nawawi sebagai dalil bahwa orang miskin itu punya kelebihan walaupun mereka harta kekurangan, tapi ada sisi kelebihannya. Semua manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, orang kaya kelebihannya duitnya banyak, tapi kelemahannya ada, kekurangannya ada. Apa? Ya macam-macam. Ya tergantung orangnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Dari hadis dari bab ini dikemukakanlah oleh Imam Nawawi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang muslim, orang miskin, ya. Ini saya tunjukkan hadisnya. Ini kita lewati aja, kita ke sini. Salah pencet tadi. Berapa tadi ya? Nih, bab 32 tadi yang kliknya salah. Nah, ini. Apa kelebihan orang miskin? Ada hadisnya, hadis nomor 252. Tadi hadis nomor, ya ini tadi ayat Qur'annya ya, hadisnya sekarang. Wan Harisata bin Wahbin, dan dari sahabat Harithah bin Wahab radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah pernah bersabda begini,
Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Maukah aku beritahukan kepada kalian penghuni surga? Ya mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kullu dhaifin, setiap orang yang lemah, mutadha'afin, yang dianggap remeh, semua orang yang rendah yang direndahkan orang, semua orang lemah yang dianggap lemah oleh orang, asalkan dia beriman. Ya, lau aksama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah kepada Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan membetulkan sumpahnya, akan membenarkan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni neraka? Maukah aku beritahu siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka? Oh mau ya Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Kullu mutullin, setiap orang yang melampaui batas. Utul itu ya melewati batas itu aja. Artinya banyak ini. Orang yang jahatnya melewati batas. Orang yang pembohongnya melewati batas. Orang yang kaya tapi dengan kekayaannya dia melampaui batas. Tuh. Mutulim ba'da zalika zanim. Itu loh di surat Al-Qalam ada ya. Kemudian jawad. Ini jawad. Apa itu jawad? Kita lihat di sini. Orang yang kerjaannya kasar, buruh kasar. Oh, jangan meremehkan buruh sampean walaupun sampean majikan. Kalau wayahnya gajian, bayar segera sebelum keringatnya kering, kata Rasulullah. Ya, kemudian saya salah lagi. Ini tadi kita bicara tentang orang kaya. Siapa itu penghuni neraka? Nabi bilang semua orang yang melampaui batas. Orang yang kaya yang melampaui batas, atau orang miskin yang melampaui batas juga bisa masuk neraka, bisa. Kemudian jawad orang yang keras hatinya, nggak bisa dinasihati. Yang ketiga mustakbirin, setiap orang yang sombong, takabur. Nah, makanya kita jangan sombong. Kita pintar tapi jangan jangan menghina orang yang bodoh. Kita kaya tapi jangan merendahkan orang miskin. Kita jadi pejabat, jangan merendahkan rakyat. Itu ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, Bu. Kalau kita patuhi ajaran Allah ini, enggak akan terjadi apa-apa. Enggak akan ada kerusuhan, Pak, enggak akan ada. Kerusuhan terjadi karena ada yang salah dengan negeri ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin hidupnya tercekik, dipajekin sampai nanti warung kaki lima mau dipajekin lagi. Ya Allah ya Rahman. Sementara yang tinggi-tinggi jabatannya bebas pajaknya dibayar negara. Ini adilkah peraturan kayak begini ini? Gak adil. Kenapa? Karena buatan manusia. Kalau peraturan buatan Allah itu adil, Pak. Makanya kita nurut saja kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengatur segalanya kehidupan kita ini. Itu satu. Ada lagi yang menarik enggak? Ini enggak usah. Hadis berikutnya, hadis nomor 254. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi, dia menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Berdebatlah surga dan neraka. Ihtajat itu beradu argumentasi. Apa ya? Ya saling menampilkan kehebatannya itu loh. Ya. Faqalatin nar, maka berkatalah neraka. Neraka itu bisa ngomong loh, Pak. Nanti di akhirat kita akan dengar suaranya. Hal mim mazid gitu. Neraka itu loh, api neraka itu ngomong nanti di akhirat nanti. Semua penghuni neraka, kata Rasulullah SAW, itu sudah dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api. Kobaran api neraka itu melebihi dari kobaran api yang terjadi di
kantor-kantor DPR sekarang yang ada di Indonesia ini pada dibakarin massa itu. Itu api yang membakar kantor-kantor DPR itu enggak seberapa dengan api neraka, Pak. Nanti api neraka itu menjulang, melahap kemana-mana. Sudah dimasukkan semua penghuni neraka, dia itu masih teriak-teriak, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Masih ada tempat di neraka, ayo, masih adakah tambahan? Teriak-teriak begitu. Sampai kemudian kata Rasulullah SAW, Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Lalu berhenti teriak-teriak. Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Bila kaifa, dengan tidak boleh bertanya bagaimana caranya. Allah kok meletakkan telapak kakinya ke neraka itu gimana? Kamu enggak usah tanya, enggak paham kamu itu, enggak akan bisa paham. Jangan digambarkan Allah seperti manusia kemudian meletakkan telapak kaki orang ke dalam api. Jangan dibayangkan seperti itu. Hadza hadisun sahih bila kaifa. Kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis sahih, kamu enggak usah tanya bagaimana caranya. Udah pokoknya kamu percaya. Nanti neraka akan teriak-teriak. Nah, suatu ketika Nabi bercerita, neraka sama surga itu sering ngomong begini. Nerakanya ngomong begini, "Fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun." Di dalam kami, di tempat kami, di dalamku kata neraka, itu yang tinggal di dalam tempatku di neraka itu al-jabbarun. Penguasa-penguasa yang jahat, pejabat-pejabat yang jahat, raja-raja yang jahat. Itu tempatnya di neraka. Kata neraka ini yang ngomong. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Nah, makanya kita jangan pernah jadi orang sombong. Jangan. Ya. Pinter, jangan membodohkan orang yang bodoh, jangan menghina orang bodoh. Mari, belum diparingi mari. Orang yang sombong, tempatnya di neraka. Semua orang-orang sombong udah ada di dalamku. Dengan bangganya neraka bilang begitu. Apa kata surga? Wa qalatil jannah, dan berkatalah surga, Fiyya, di dalamku, di dalam surga, di dalamku itu yang tinggal du'afaun nas, orang-orang lemahnya di antara manusia ini. Orang-orang yang lemah, manusia-manusia yang lemah. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya mereka. Jadi saudara, dari hadis ini kita dapat pelajaran, kebanyakan orang yang pejabat tinggi tapi sombong itu nanti akan tinggal di neraka. Makanya sampean boleh jadi pejabat tinggi, boleh jadi presiden, boleh jadi wapres, boleh jadi menteri, boleh jadi wamen, boleh jadi kapolri, apalagi panglima TNI, apalagi lah semua pejabat tinggi itu boleh. Tapi jangan sombong dan jangan merendahkan, meremehkan rakyat. Lah sampean itu jadi pegawai tinggi itu yang membayar itu dari pajak yang dipungut dari orang miskin juga kok. Gimana sih? Faqadallahu bainahuma, lalu Allah memutuskan di antara keduanya. Udah berhenti, jangan ngomong-ngomong, udah. Lalu Allah bilang begini kepada surga, Innakil jannah, sesungguhnya kamu wahai surga, rahmati, kamu adalah rahmatku. Arhamu biki, aku memberi rahmat dengan kamu wahai surga, man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Makanya nanti ada manusia, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bukan karena kebaikan dan bukan karena amal baik kita, tapi karena rahmat Allah. Karena Allah memberi rahmat, kasihnya, kasih sayangnya kepada kita. Karena kita selalu berusaha untuk beribadah kepadanya. Karena kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Karena kita tidak mau berbohong. Karena kita tidak mau menipu orang. Kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu Allah memberi rahmat kepada kita, yang seharusnya kita tidak pantas masuk surga, tapi oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah berkata kepada surga, Innaki
sesungguhnya engkau al-jannatu surga, rahmati engkau surga adalah rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku merahmati siapa saja dengan kamu yang aku kehendaki. Wa innakin nar, dan sesungguhnya kamu wahai neraka, azabi engkau adalah azabku, hukumanku, siksaku. Uadzibu biki, aku akan menyiksa dengan kamu man asya'u, siapa saja yang aku kehendaki. Wali kailakuma, dan untuk masing-masing dari kalian berdua, alayya, atas dirikulah, mil'uha, yang bisa memenuhinya. Hanya aku yang bisa memenuhi neraka, dan hanya aku yang bisa mengisi penghuni surga. Ini hadis rawahu Muslim, sahih ini hadis. Ya, berikutnya lagi kita lihat, hadis berikutnya lagi. Astagfirullah, kenapa ini salah pencet lagi, ya Allah. Ini sudah pernah disampaikan dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu, sesungguhnya layatir rajulu, sungguh nanti di akhirat akan datang seseorang yang asaminul azim, dia gemuk, besar badannya. Kapan datangnya? Yaumal kiamat, di hari kiamat nanti. Tapi ketika amalannya ditimbang, la yazinu indallah, amalan dia di hadapan Allah, timbangannya itu cuma janaha ba'udhatin, seberat satu sayap nyamuk. Orangnya gede, besar, tapi timbangan amalnya ditimbang, beratnya itu bobot timbangan amalnya cuma seberat sayap nyamuk. Padahal kalau orang muslim melayat jenazah orang muslim, kemudian menyolati jenazahnya, kemudian mengantarkannya ke kuburnya, dia dapat pahala 2 kirot. 2 kirot itu beratnya seperti 2 kali gunung Uhud yang ada di Madinah sana, dekat Madinah sana. Nah, gunung Uhud kalau ditimbang dengan sayap nyamuk berat mana coba? Ya berat gunung Uhud lah, apalagi 2 kali lipat. Ya udah. Jadi ini artinya apa? Itu tadi, kenapa dia timbangannya kecil, timbangannya ringan? Karena dia itu yang seperti dalam surat Al-Quran tuh. Fahuwa fi waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka induknya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas. Tuh, kalau yang orang yang berat timbangan amalnya, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Itu ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita lihat lagi, ada lagi enggak hadis yang menarik untuk disampaikan? Ini tadi sudah. Nah, ini juga bagus. Wan Usamah, hadis nomor 258 dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Wan Usamah, dan dari sahabat Usamah, sahabat Nabi yang namanya Usamah, bukan Osama. Kalau Osama bin Laden. Ini Usamah. Ya, sahabat Nabi. Dari Usamah radhiyallahu anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda begini. Kumtu ala babil jannah, aku pernah diajak berdiri oleh malaikat Jibril, berdiri di pintu surga. Atau aku pernah diperlihatkan oleh Allah, waktu itu aku berada di pintu surga. Fa'idha, maka tiba-tiba, ammatu, kebanyakan, mandaholaha, orang yang memasukinya, orang yang masuk surga, al-masakin, adalah orang-orang miskin. Jadi kebanyakan orang miskin itu akan masuk surga asal beriman, sholat 5 waktu, tidak berbohong, tidak berjudi, kerja jujur walaupun miskin. Oh, itu dimuliakan oleh Allah, itu orang seperti itu, Pak. Ya. Nabi mengatakan,
nanti aku akan berdiri di pintu surga. Tiba-tiba ketika aku berdiri di pintu surga, nanti Allah perlihatkan kepadaku yang masuk surga kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi, sedangkan orang-orang kaya mahbusun, mereka masih ditahan, masih dihentikan. Kenapa? Karena terlalu banyak duitnya, sudah triliunan. Ini yang ini, nih kamu punya uang 10 triliun. 10 triliun ini kamu dapat dari mana aja? Coba kamu perinci itu. Tanya satu-satu gitu, Pak. Oh, ini yang 100 juta dikasih engkong itu. Ini yang 200 juta dikasih sama Pak ini. Yang ini dari sana, yang ini dari sana. Masih ditanyai, dia tahan. Ini kejadiannya itu ghaira, selain anna bahwasanya ashaban nar, penghuni neraka, qad umira bihim ilan nar, sudah diperintah oleh Allah untuk ke neraka. Jadi penghuni surga sudah disuruh masuk surga, penghuni neraka sudah disuruh oleh Allah masuk neraka. Karena nanti kan divonis, diadili kita di akhirat sana. Manusia ini semua akan diadili. Siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka, itu vonisnya, yang memvonis itu Allah. Hakimnya itu Allah. Nanti penghuni surga sudah dimasukkan ke surga, yang miskin-miskin dulu tapi yang masuk. Yang penghuni neraka semuanya sudah masuk di neraka. Wakum itu kemudian orang-orang kayanya, ketika orang miskin sudah masuk surga, orang kayanya baru menyusul setelah berapa tahun? Masih ingat? 500 tahun kemudian baru orang sugih masuk surga, Pak. Jadi duluan orang miskin dulu masuk surganya. Orang kayanya menyusul 500 tahun kemudian. Ya Allah. Makanya sampai jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah hati kalau jadi orang miskin. Bersyukurlah sampai masih bisa hidup walaupun sebagai orang miskin, asalkan sampean beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, dan hidup dengan Al-Quran. Tuh. Wakumtu, dan aku pun berdiri fi ala babin nar, aku berdiri di atas pintu neraka. Apa tiba-tiba? Faida, maka tiba-tiba ketika itu ammatu, umumnya atau kebanyakan mandakholaha, orang yang memasuki neraka, an-nisa, adalah para wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Nah, saudara sekalian yang wanita, makanya jadilah wanita yang solihah, supaya jangan masuk neraka. Dan wanita yang solihah itu beda dengan kebanyakan wanita yang tidak solihah. Harus beda, pakaiannya beda, perilakunya beda, ngomongnya juga harus beda. Tuh ya. Nih hadis-hadis menarik ini tentang keutamaan orang miskin ini. Nah, selesai sampai di sini. Dan selesai pulang ngajinya udah jam 6. Ya, tapi sebenarnya masih ada yang saya sampaikan. Ada yang sampaikan, tapi karena panjang, Pak, ini enggak akan selesai saya sampaikan dalam satu pertemuan. Ya, kita sambung lagi nanti. Aku untuk pagi hari sekian saja dulu. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma si abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma si abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma si abdaka Haji Wahiduddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin.